Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman nonton video ini di jam berapa. Apa kabar nih hari ini? Semoga teman-teman pas nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mazana Filata dari program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas isu yang kerap viral atau ramai beberapa waktu terakhir, yaitu terkait sertifikasi guru. Lebih tepatnya, relevansi sertifikasi guru dalam pemulihan marwah dan juga kesejahteraan guru. Oke, mungkin nih aku nih sebagai Gen Z atau mungkin teman-teman penonton yang juga merupakan Gen Z, kalau misalkan ditanya mau gak sih jadi guru, pasti jawabannya tuh kebanyakan enggak. Nah, data yang aku baca ada 11% anak muda yang mau menjadi guru. Itu kira-kira kenapa sih? Nah, kalau misalkan dari pengalaman aku pribadi, aku dari prodi pendidikan nih, pas aku mau memilih masuk untuk prodi pendidikan sosiologi ini, banyak banget omongan-omongan kayak guru tuh gajinya kecil, terus juga kayak guru tuh jam kerjanya banyak, terus juga guru tuh capek ngajar, guru tuh bikin rule aja, rekap nilai, dan lain-lain. Anggaplah kayak omongan-omongan itu buat aku mikir kayak apa yang udah dilakuin guru itu nggak sebanding sama apa yang ia terima, yaitu gaji. Nah, padahal sebenarnya di Indonesia ini alokasi dana APBN untuk pendidikan itu sebenarnya tuh paling besar, yaitu dibanding sektor lain, yaitu sebesar 724,3 triliun. Nah itu tuh padahal udah termasuk untuk tenaga pendidik gitu. Lantas kenapa masih ada omongan kayak guru tuh gaji kecil? Makanya adanya sertifikasi ini itu untuk menjawab omongan-omongan guru tuh gajinya kecil, guru tuh ini. Makanya yuk kita sama-sama bahas kira-kira apa sih peran sertifikasi itu dalam pemulihan marwah dan juga relevansi pendidikan. Nah, untuk pembahasan pertama kita yaitu terkait sertifikasi sebagai penopang kesejahteraan ekonomi dan juga sosial dari guru itu sendiri. Jadi sebenarnya kesejahteraan guru itu nggak bisa cuma dilihat bagaimana ia ketika mengabdi gitu pengabdiannya, tapi juga harus dilihat dari gimana ia bisa hidup layak di masyarakat. Makanya dengan guru yang sudah bersertifikasi atau udah menuntaskan PPG-nya, itu akan mendapatkan tunjangan profesi guru atau yang dikenal dengan TPG. Dengan adanya tunjangan ini, guru itu merasa udah ada jaminan gitu, udah ada jaminan pasti dari penghasilan guru itu, yang akhirnya ia itu terlepas dari kerja sampingan. Jadi ia tuh bisa fokus mengajar menjadi guru di satu sekolah aja, menuntaskan dulu ajarnya, rekapan nilai dan semuanya. Nah, itu jadi intinya sertifikasi itu bisa menghasilkan kepastian penghasilan dari segi ekonomi, dan juga guru itu jadi nggak terjerat sama pekerjaan sampingan atau ngajar di sekolah-sekolah lain atau sekolah swasta. Itu kan sebenarnya itu nggak apa-apa. Nah, terus mungkin teman-teman mungkin teman-teman nggak asing sama kata guru honorer. Apabila guru honorer ini adalah guru yang sudah bersertifikasi, maka penghasilan yang ia terima itu akan lebih pasti dibanding guru honorer yang belum menuntaskan PPG-nya atau belum bersertifikasi gitu. Dan selanjutnya, apabila guru sudah memiliki kepastian gitu tunjangan-tunjangannya, ia akan memiliki akses kualitas hidup yang layak, baik dari segi kesehatan, tempat tinggal, dan mungkin dari segi apapun yang arahnya ke kesejahteraan. Itu tuh secara nggak langsung sertifikasi ini memang hadir sebagai solusi gitu untuk guru bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kembali ke tadi, kalau misalkan sertifikasi itu menghasilkan tunjangan yang pada akhirnya itu memberikan kepastian kehidupan kesejahteraan dari guru itu sendiri. Dan pada intinya sertifikasi ini tuh juga ngejawab kalau misalkan guru itu layak gitu untuk bisa mendapatkan kesejahteraan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas terkait pengakuan profesional, yaitu pengembalikan marwah di mata publik. Jadi memang secara sosial seorang itu dihargai
dihargai apabila ada kompetensi yang diakui secara resmi. Nah, hadirnya sertifikasi ini itu sebagai bentuk bahwa guru nih sebagai pendidik, tenaga ahli itu diakui gitu oleh negara kalau misalnya guru itu adalah tenaga yang ahli, bukan cuma pelaksana teknis aja. Dan hal ini tuh secara nggak langsung sertifikasi ini tuh juga meningkatkan rasa kepercayaan diri guru dari segi internalnya dan juga rasa hormat orang tua murid kepada guru gitu, bahwa guru ini tuh ya bukan cuma sekedar mengajar, tapi juga dia tuh ada sertifikasi, ada lisensinya gitu, ada lisensi kalau misalkan dia tuh tenaga ahli yang berkompeten. Dan selain itu juga, sertifikasi ini juga secara tidak langsung menghapus stigma kalau misalkan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu tuh salah kaprah ya. Nah, sekarang ini, mungkin selama ini istilah pahlawan tanpa tanda jasa itu sering kali disebut dan juga ya diwajarin aja kalau ekonomi gitu. Guru itu cuma sekedar ngajar tapi nggak ada jasa ia terima. Nah, sertifikasi ini sebenarnya itu mengubah narasi itu yang awalnya pahlawan tanpa tanda jasa menjadi guru itu adalah pahlawan yang kompeten, profesional, dan juga sejahtera. Nah, sejahtera ini perlu di-highlight kalau misalkan sebenarnya itu guru itu kayak perlu gitu loh, perlu jasa, bukan cuma tanpa tanda jasa kayak gitu. Jadi memang sertifikasi ini kembali ke pembahasan sebelumnya, kalau sertifikasi ini kan menghasilkan kesejahteraan dari perekonomian, yaitu tunjangan-tunjangan, dan juga kesejahteraan sosial, yaitu adanya lisensi atau title bahwa guru itu tenaga ahli. Jadi guru tuh bisa lebih dihormati oleh peserta didik dengan ia bersertifikasi. Nah, selanjutnya kita ngebahas terkait dampak sertifikasi terhadap regenerasi publik. Mungkin yang tadi aku udah mention di awal, kalau misalnya Gen Z itu cuma 11% yang mau jadi guru, dan masih ada stigma kalau misalkan guru itu gajinya rendah, atau kayak guru itu capek, kerja lama tapi nggak setimpal dengan apa yang guru terima, terus pahlawan tanda jasa. Itu tuh dengan ada sertifikasi ini, itu tuh bisa aja mengubah pandangan publik gitu. Kalau misalnya anak muda saat ini bisa loh jadiin guru itu sebagai karir yang jelas karena adanya sertifikasi itu, seperti yang aku bilang. Jadi dengan ada sertifikat, ada tunjangan. Nah, jadi dan juga ada lisensi atau ada title gitu kalau guru itu adalah tenaga ahli yang berkompeten. Nah, dengan adanya sertifikasi itu, profesi guru itu udah bukan lagi menjadi pelarian atau ya mau gak mau jadi guru, tapi malah jadi pilihan dan jenjang karir yang jelas gitu. Nah, selain itu juga dengan adanya sertifikasi guru ini dan juga mungkin tersosialisasikan dengan baik di generasi anak muda, itu bisa aja profesi guru itu menjadi kompetitif gitu. Jadi kayak orang-orang itu mengejar profesi guru. Jadi bukan sembarang orang bisa jadi guru, tapi mereka yang terbaik dan bersertifikasi baik itulah yang bisa menjadi guru. Nah, sehingga status sosial guru itu meningkat jadi profesi pilihan utama, bukan cuma last option, ya mau kerja apa selain jadi guru gitu. Jadi dengan ada sertifikasi ini, kompetitif itu lahir dan juga nggak semua orang bisa jadi guru. Nah, mungkin itu beberapa poin yang sudah aku bahas menyangkut dengan sertifikasi menjawab kesejahteraan guru atau sertifikasi sebagai jalan untuk guru mendapatkan kesejahteraannya. Nah, pada intinya mungkin tadi aku juga mention kalau misalkan negara sebesar 724,3 triliun itu untuk pendidikan, itu seharusnya bisa teralokasikan dengan baik, khususnya untuk guru yang bersertifikasi dan juga mungkin tanpa sertifikasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Maka hal yang aku sebutin di atas kayak kompetitif untuk menjadi guru atau kayak Gen Z mau menjadi guru itu bisa aja terhindarkan gitu. Jadi guru tuh cuma sekedar dihormati namun tetap dihindari kalau misalnya sertifikasi itu nggak benar-benar bisa membuat guru menjadi sejahtera. Dan sertifikasi itu adalah instrumen paling konkret yang bisa memastikan bahwa kesejahteraan guru itu bukan cuma janji di atas kertas, tapi harus mengangkat derajat guru gitu di seluruh penjuru negeri Indonesia ini. Mungkin sekian dari saya Mezana Cinata pamit undur diri, dan semoga selama menonton ini jadi ada keminatan untuk menjadi guru guna kita mencerdaskan bangsa kita ini.
Yap, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.